Bab pertama. Dengan membawa 100 keturunan langsung dari keluarga Mo, kami berterima kasih atas pengabdian Tuan Lin yang telah menyelamatkan nyawa kami. Di depan gerbang Villa Longting di kota Jinghai, barisan mobil mewah, seperti Rolls-Royce, berjajar rapi. Di lapangan kecil di depan gerbang, ratusan orang menundukkan tubuh setengah kepada seorang pemuda tampan. Yang memimpin adalah lelaki tua dari keluarga Mo, bernama Molong. Keluarga Mo, salah satu dari 3 keluarga terkemuka di kota Jinghai. Asetnya mencapai triliunan, memiliki pengaruh yang luas. Bahkan wali kota pun harus memberikan sedikit rasa hormat pada Molong. Namun, pemuda ini menerima penghormatan dari semua orang dengan tenang. Setelah mereka semua selesai memberi penghormatan, baru Lin Xiao maju dan membantu Tuan Tua Mo untuk berdiri. Tuan Tua Mo, tolong jangan berdiri. Jarum perak di tubuh kamu belum dicabut, jangan bergerak sembarangan. Baik, aku mengerti. Molong mengangguk berulang kali. Tuan Lin, kesepakatan antara grup Mo dan perusahaan Tuan Lin juga Nyonya Lin sudah disepakati, tinggal menunggu penandatanganan kontrak dalam beberapa hari. Undangan untuk acara makan malam yang diadakan oleh orang terkaya malam ini, aku sudah mengirimkan undangan kepada istri Tuan Lin. Setelah mendengar itu, Lin Xiao mengangguk. Terima kasih, Tuan Mo. Beberapa hari yang lalu, Lin Xiao mengetahui bahwa istrinya Qin Shuting ingin bekerja sama dengan salah satu perusahaan di bawah naungan grup Mo. Untuk membuat istrinya lebih tenang, Lin Xiao langsung mencari Molong. Dengan syarat untuk menyembuhkan penyakitnya, ia meminta Molong untuk menyelesaikan masalah ini. Selama beberapa tahun terakhir, dengan bantuan secara diam-diam dari Lin Xiao, bisnis perusahaan Qin Shuting semakin berkembang pesat dan tidak butuh waktu lama untuk go public. Tuan, apa ada masalah? Aku sebelumnya sudah mengatur bawahan untuk mengirimkan undangan makan malam kepada istri Tuan Lin, namun kami melihat dia dibawa pergi oleh seorang pria dan bawahanku mengikuti mereka terus selama perjalanan, mereka menuju ke sebuah hotel. Bawahan lain datang dengan terburu-buru. Selain itu, bawahanku melihat orangnya menuju pintu ruang pribadi dan mencampurkan obat keminuman yang akan disajikan untuk istri Tuan Lin. Siapa orang gila yang berani mengincar istri Tuan Lin? Molong tiba-tiba marah, wajahnya memancarkan kemarahan. Di mana Qin Shuting berada? Lin Xiao menatap dengan dingin, sebuah aura membunuh yang mencekam meledak keluar. Meskipun Molong telah melihat berbagai situasi dramatis sebelumnya, bahkan dia pun merasakan kebekuan di bawah kakinya. Di Hotel Junshuan, jawab seorang bawahan Molong. Tuan Lin, silakan membawa beberapa orangku untuk membantu. Molong dengan sukarela menawarkan diri. Tidak perlu, antar aku saja. Tolak Lin Xiao sambil mengangkat tangannya. 10 menit kemudian, sebuah Rolls-Royce berhenti di depan Hotel Junshuan. Lin Xiao keluar dari mobil dengan tegas, memasuki hotel, lalu langsung menuju sebuah ruang di lantai 3. Dor! Dengan satu tendangan, pintu ruangan terbuka. Di dalam ruangan, ada seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu memiliki pinggang yang ramping, kulit mulus dan wajah yang sempurna. Seolah-olah seorang peri yang keluar dari lukisan, sangat mempesona dan memikat. Dia adalah Qin Shuting, CEO cantik dan dingin yang terkenal di kota Jinghai. Dan juga merupakan istri sah dari Lin Xiao. Pada saat ini, mata Qin Shuting terlihat berkabut, wajahnya memerah dengan anggun. Biasanya Qin Shuting terlihat dingin seperti gunung es, namun saat ini ia terlihat sangat menggoda dan memikat. Melihat kenyataan ini, sebuah aura membunuh yang menakutkan seketika menguasai ruangan. Siapa kamu? Siapa yang memberimu izin untuk masuk? Keluar dari sini! Seorang pria paruh baya bersuara dingin, wajahnya penuh ketidaksenangan. Hanya tinggal beberapa teguk lagi, Qin Shuting akan kehilangan kesadarannya. Dia tidak akan membiarkan kesenangannya dihancurkan oleh orang lain. Lin Xiao, mengapa kamu datang? Ketika Lin Xiao tiba-tiba muncul, Qin Shuting terdiam.
Shooting, orang ini memiliki niat jahat terhadapmu. Ucap Lin Xiao dengan dingin. Kamu salah. Ini adalah manajer proyek di Departemen Proyek Grup Mo, namanya Feng Ping. Aku bertemu dengannya untuk membahas kerjasama dengan perusahaan baru dari keluarga Mo. Ken Shooting mengernyitkan kening. Untuk menjalin kerjasama, makan dan minum adalah hal yang lazim. Apakah hanya karena Ken Shooting ditawari beberapa gelas, Feng Ping dianggap memiliki niat buruk? Aku sudah berbicara dengan Tuan Mo tentang kerjasama ini. Tidak perlu berbicara lagi dengan dia. Ayo kita pergi. Lin Xiao melindungi istrinya, menggenggam tangan Ken Shooting dan hendak pergi. Jangan membuat keributan. Apa yang sedang kita bicarakan kali ini sangat penting bagiku. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Ken Shooting dengan keras menolak, wajahnya membeku. Baiklah, aku akan tinggal di sini dan menemanimu. Lin Xiao menarik sebuah kursi dan duduk dengan tegas. Melihat situasi ini, Feng Ping menyipitkan matanya dan mengancam. Nyonya Ken, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkan kamu tentang mitra dari perusahaan baru Grup Mo. Ini sangat penting. Bahkan sekretarismu pun sudah menunggu di ruangan sebelah, apalagi dia yang hanya seorang pengganggu. Aku adalah suami Shooting, perusahaan ini juga sebagian milikku. Bagaimana bisa disebut sebagai pengganggu? Lin Xiao dengan dingin menantang. Omong kosong. Perusahaan Ken adalah hasil perjuangan Shooting sendiri. Kamu hanyalah menikmati hasil jeripayahnya sebagai menantu. Perusahaan ini tidak ada tempat untukmu. Feng Ping tanpa ampun mengolok-olok Lin Xiao. Nyonya Ken, waktuku sangat terbatas. Entah aku yang pergi atau dia yang pergi, pilihlah satu. Tanpa memberi Ken Shooting waktu untuk memikirkannya, Feng Ping langsung memaksa untuk memilih. Sebelum Ken Shooting bisa menjawab, tiba-tiba Lin Xiao bangkit. Aku akan memberikanmu pilihan ketiga, yaitu aku akan mengusirmu dari sini. Lin Xiao melemparkan pukulan ke arah wajah Feng Ping. Kamu mencari kematian. Feng Ping menganggap remeh, tersenyum sinis sebelum Lin Xiao melepaskan pukulan. Dia telah berlatih bela diri selama beberapa tahun, bahkan 4 atau 5 pria kuat sekalipun bukan lawan baginya. Untuk menghadapi seorang kekasih yang lemah, itu hanyalah mainan bagiannya. Lin Xiao, berhenti sekarang juga. Ken Shooting wajahnya pucat, dia ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Saat kedua pukulan bertemu, terdengar 3 suara aneh. Krak! Krak! Dor! Suara pertama, tulang tangan Feng Ping patah semua. Suara kedua, lengan Feng Ping patah berkeping-keping. Suara ketiga, Feng Ping seperti peluru, menabrak dinding dengan keras, mulut dan hidungnya berdarah, pukulan yang mengerikan. Rasa sakit dari tulang yang patah membuat Feng Ping mengerang kesakitan. Ken Shooting segera menyadari situasi dan segera mendekatinya untuk memberikan bantuan. Han, sekretaris yang selalu berjaga di ruangan sebelah, juga datang setelah mendengar suara tersebut. Saat melihat Feng Ping terbaring penuh darah di lantai, Han terkejut. Nyonya Ken, apa yang terjadi dengan manajer Feng? Tanya Han dengan khawatir. Dia dipukul oleh Lin Xiao. Wajah Ken Shooting terlihat muram. Apa? Dipukul oleh Lin Xiao? Han marah setelah mendengarnya. Siapa sih si Lin Xiao ini? Apakah otaknya tidak beres? Apakah dia tahu berapa banyak usaha yang Nyonya Ken keluarkan untuk bisa bekerja sama dengan Grup Mo? Hari ini kami telah menghabiskan banyak uang untuk mengundang manajer Feng keluar. Tetapi sekarang, kamu tidak menghargai upaya kami dan membuat manajer Feng menjadi seperti ini. Dapatkah kamu menanggung kerugian yang timbul dari ini? Di hadapan Han yang menekan, Lin Xiao tetap tenang. Pertama, aku memukulnya karena dia berencana melakukan sesuatu terhadap Shooting. Kedua, kerjasama dengan Grup Mo sudah aku atur sendiri. Aku sama sekali tidak membutuhkan manajer bisnis semacam Feng Ping ini. Ketiga, sebagai sekretaris Shooting,
Mengapa kamu meninggalkan syuting sendirian di sini? Apa yang sebenarnya kamu rencanakan? Lin Xiao dengan tegas mengungkapkan pertanyaannya. Sekretaris Han terkejut, apakah pria yang dia kenal masih sama dengan pria di depannya yang terlihat begitu tegas? Namun, Han segera menyadari. Semua itu omong kosong. Manajer Feng adalah seorang pria baik-baik, dia bahkan memiliki keluarga. Kamu jelas hanya curiga tanpa alasan. Selain itu, aku berada di ruangan sebelah. Jika terjadi sesuatu, aku bisa segera datang. Sebaliknya, kamu yang mencari masalah, memukuli manajer Feng, dan menyulut masalah untuk kita. Sekretaris Han terlihat marah, lalu membalas Lin Xiao dengan tajam. Ken Shooting, perusahaan kalian jangan berharap untuk bermitra dengan grup keluarga Mo kami. Feng Ping berdiri dengan penuh ancaman, berjalan ke pintu keluar. Saat melewati Lin Xiao, dengan dingin dia berbisik. Hai pemuda, nanti aku akan menyuruh seseorang untuk menghabisimu. Tanpa menoleh, Feng Ping berjalan cepat meninggalkan tempat itu. Lin Xiao, aku benar-benar muak denganmu. Mari kita bercerai. Tatapan Ken Shooting ke arah Lin Xiao penuh dengan rasa kekecewaan. Bab kedua. Apa? Cerai? Lin Xiao terkejut, dia pikir dia salah dengar. Benar, cerai. Ken Shooting mengambil nafas dalam-dalam. Kita berdua tidak cocok, lebih baik kita berpisah secepat mungkin. Itu akan lebih baik bagi kita berdua. Mengapa? Apakah ini semua karena insiden tadi? Melihat bahwa Ken Shooting tidak berkamu, Lin Xiao mengerutkan kening. Dia tidak mengerti mengapa segalanya harus berakhir dengan perceraian. Sekretaris Han melihat situasi dengan tajam. Lin Xiao, apakah kamu masih tidak menyadari? Saat ini, kamu sudah tidak sebanding lagi dengan Nyonya Ken. Hanya dalam 3 tahun, Nyonya Ken telah menjadi miliarder, menciptakan keajaiban di kota Jinghai. Dengan kecantikan dan kemampuan Nyonya Ken, bahkan jika dia menikah dengan bangsawan di ibu kota provinsi, itu masih akan menjadi langkah maju yang tepat. Sementara dirimu, hanya seorang biasa yang suka berbohong tanpa kemampuan. Apakah kamu benar-benar tidak menyadari akan hal ini? Ucapan tajam Sekretaris Han, bagaimana mungkin Lin Xiao tidak menyadari? Pada awalnya, ia menikahi Ken Shooting sepenuhnya berdasarkan wasiat dari gurunya. Ia mencoba menyingkirkan tajamnya kehidupan yang glamor dan hidup sebagai orang biasa yang sederhana. Untuk itu, ia dengan sengaja menyembunyikan segala yang telah ia lakukan untuk Ken Shooting. Kesuksesan Ken Shooting saat ini tidak lepas dari peran besar Lin Xiao. Shooting, apakah kamu benar berpikiran seperti itu? Dia ingin tahu apa yang sebenarnya tersembunyi dalam pikiran Ken Shooting. Xiao, selama 3 tahun ini, perhatian dan bantuanmu tak terhitung bagi aku. Aku sangat menghargai segala yang telah kamu lakukan. Ucap Ken Shooting perlahan. Sekarang situasinya sudah berbeda. Apa yang aku inginkan, kamu tidak bisa memberikan. Apa yang kamu inginkan? Uang? Posisi? Atau kekuasaan? Tanya Lin Xiao dengan tatapan yang rumit. Uang, posisi, dan kekuasaan. Apa yang bisa kamu berikan padaku? Ken Shooting menjawab dengan dingin. Posisi dan status aku sekarang, bukankah semuanya aku raih dengan usahaku sendiri? Selama 3 tahun pernikahan, apakah aku pernah meminta bantuanmu sekalipun? Seperti yang dikatakan Sekretaris Han, kamu dan aku sudah berada di 2 dunia yang berbeda. Apa yang aku inginkan, kamu sama sekali tidak tahu dan tidak mampu memberikan. Kamu hanya tahu memasak dan membersihkan rumah, melakukan pekerjaan rumah tangga. Tidak ada semangat untuk maju. Apa bedanya dengan para lelaki lemah yang hidup bergantung pada perempuan? Aku kira kamu akan berubah, namun apa yang terjadi? Tahun demi tahun berlalu, kamu telah membuatku kecewa selama 3 tahun penuh. Hari ini, kamu bahkan mengabaikan segala usaha keras yang telah aku lakukan sebelumnya.
Dengan nada tinggi karena pengaruh alkohol, Ken Shooting melepaskan semua kekecewaan dan kesedihannya selama 3 tahun ini. Jadi, menurutmu, memasak, mencuci pakaian, dan mengurus rumah, semuanya adalah kamu ketidakmampuan dan kelemahan. Lin Xiao merasakan sakit di hatinya. Ya, seorang pria sejati tidak akan menjadi koki di rumah. Ken Shooting berkata tanpa memedulikan perasaan Lin Xiao. Aku mengerti, nanti kita bicara di kantor urusan sipil. Lin Xiao berbalik tanpa ekspresi dan pergi. Tidak ada keraguan. Yang tersisa hanyalah hati yang telah hancur berkeping-keping. Bagus sekali, Nyonya Ken. Tanpa Lin Xiao sebagai penghalang, jalanmu akan menjadi lebih terang. Sekretaris Han bersorak girang. Ken Shooting tidak berkata apa-apa, dia hanya memkamung bayangan kesepian Lin Xiao, hatinya terasa tertusuk-tusuk. Seolah ada sesuatu yang penting, perlahan-lahan menghilang. Segala yang telah dilakukan Lin Xiao untuknya selama 3 tahun. Seperti diputar ulang dalam pikirannya seperti adegan dalam sebuah film. Sekretaris Han, apakah tindakanku ini benar? Pada saat itu, Ken Shooting mulai meragukan keputusannya. Nyonya Ken, kamu saat ini sudah berbeda dari sebelumnya. Jika Lin Xiao tetap bersama kamu, itu hanya akan menghambat langkah kamu ke depan. Kamu ditakdirkan untuk menjadi wanita puncak di kota Jinghai. Sekretaris Han mencoba memuji. Proses perceraian berlangsung cepat. Beberapa menit kemudian, mereka berdua keluar dari kantor urusan sipil dengan surat cerai baru mereka. Lin Xiao, tunggu sebentar. Melihat Lin Xiao pergi tanpa menoleh, Ken Shooting segera mendekat. Apa ada hal lain yang perlu dibicarakan, Nyonya Ken? Tanya Lin Xiao dengan sikap acuh. Kata Nyonya Ken menusuk hati Ken Shooting seperti jarum baja. Di dalam kartu ini terdapat 5 juta, sandinya adalah tanggal ulang tahunmu, uang ini cukup untuk membiayai sisa hidupmu. Ken Shooting mengeluarkan sebuah kartu bank dan menyodorkannya ke tangan Lin Xiao. Ulang tahunku? Senyum pahit muncul di bibir Lin Xiao. Sejak kematian gurunya, tidak ada yang pernah merayakan ulang tahunnya lagi. Tak terduga, pada hari perceraian ini, dia mendengar kata ulang tahun dari Ken Shooting. Betapa ironisnya kenyataan ini. Maaf, selama 3 tahun ini aku terlalu sibuk. Ungkap Ken Shooting dengan raut muka menyesal. Jika Nyonya Ken bisa memberiku sepotong roti, itu sudah lebih dari cukup bagiku. Ujar Lin Xiao dengan nada ringan. Mendengar sindiran yang tersirat dalam kata-katanya, ekspresi wajah Ken Shooting berkerut. Lin Xiao, jika kamu bisa membantuku sedikit dalam karierku, kita tidak akan sampai pada titik ini hari ini. Ken Shooting pun ingin hidup dengan lebih tenang, bukankah begitu? Namun, tidak ada satu pun di keluarganya yang dapat membantunya. Ibunya dan adik perempuannya malas dan hanya suka makan enak. Setiap kali Ken Shooting meminta bantuan kepada mereka hanya meminta uang sebagai imbalan. Semua beban berat selalu dipikulnya sendiri. Di mata orang lain, Ken Shooting adalah seorang wanita CEO yang tangguh dan terkenal dingin seperti es. Namun sebenarnya, dia juga hanyalah seorang wanita. Dia juga ingin memiliki lengan yang dapat dia pergunakan dan membuat hatinya menjadi tenang. Yaitu benar, aku memang lemah dan tak berdaya, tidak bisa membantumu. Lin Xiao tersenyum pahit. Semoga suatu hari nanti kamu dapat menemukan pangeran impianmu sendiri. Nyonya Ken, ada kabar baik. Barusan meja resepsionis menelepon. Undangan untuk pesta malam yang diadakan oleh orang terkaya sudah dikirimkan kepada kita. Sekretaris Han menyampaikannya dengan sangat bersemangat. Oh! Ken Shooting terkejut sejenak, kemudian penuh dengan keraguan. Mengapa orang terkaya tiba-tiba mengirimkan undangan padaku? Nyonya Ken, dalam waktu 3 tahun saja, kamu berhasil membuat aset perusahaan mencapai miliaran. Jika melihat seluruh kota Jinghai, tidak ada orang lain selain kamu yang bisa melakukannya.
Orang terkaya pasti melihat kemampuan kamu. Itulah sebabnya dia mengirimkan undangan ini. Nyonya Qin, kamu baru saja bercerai dengan Lin Xiao. Dan sekarang datang berita baik, tampaknya perceraian dengan Lin Xiao benar-benar adalah pilihan yang tepat. Sekretaris Han sangat belak-belakan, tanpa memperhatikan perasaan Lin Xiao sama sekali. Segala sesuatu datang bertubi-tubi. Aku mengucapkan selamat atas masa depan yang cerah, Nyonya Qin. Lin Xiao tersenyum dingin, lalu ingin pergi. Lin Xiao, peganglah kartu bank ini. Qin Shuting meraih tangan Lin Xiao. Aku tidak perlu sedekah dari kamu. Tapi terima kasih. Lalu Lin Xiao bergegas untuk pergi. Lin Xiao, sekarang bukanlah saatnya untuk mempertahankan harga diri. Kamu tidak memiliki pendidikan, tidak memiliki keterampilan, tidak memiliki tempat tinggal. Jika kamu kekurangan uang, kamu tidak akan bertahan hidup selama 3 hari. Qin Shuting berbicara dengan tegas. Meskipun mereka telah bercerai, Qin Shuting tidak ingin melihat Lin Xiao menjadi tunawisma di jalanan, tanpa tempat tinggal. Aku bisa bertahan selama beberapa hari, Nyonya Qin tidak perlu khawatir. Ujar Lin Xiao dengan dingin sebelum berjalan pergi dengan cepat. Sialan, dia tidak tahu berterima kasih. Sekretaris Han menghina sambil melihat pergi Lin Xiao. Jika benar dia memiliki harga diri, mengapa dia mau menjadi pelayan di rumah selama 3 tahun? Baiklah, mari kita kembali dan bersiap-siap. Qin Shuting mendesah. Jika kerjasama dengan keluargamu tidak memungkinkan, kita harus memanfaatkan kesempatan pesta malam ini untuk menjalin hubungan dengan kalangan elit. Lin Xiao berdiri di pinggir jalan, siap untuk memanggil taksi ke pemakaman untuk memberi penghormatan kepada gurunya. Cit, cit. Pada saat itu, beberapa mobil bisnis hitam melaju kencang dan berhenti di depan Lin Xiao. Pintu mobil terbuka, sekelompok pria berbadan kekar dan kasar keluar. Mereka mengelilingi Lin Xiao, wajah mereka penuh dengan ancaman. Anak muda! Tidak menyangka kita akan bertemu lagi di sini. Feng Ping turun dari mobil, matanya penuh dengan kebencian.